Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Belakangan ini Presiden Prabowo Subianto sudah mengisyaratkan adanya perombakan atau reshuffle kabinet usai 100 hari kerja. Copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Daripada bikin susah kita. Terkait ini, pengamat politik Rocky Gerung mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan reshuffle, terutama mengganti menteri-menteri atau anggota kabinetnya yang dianggap sebagai titipan dari pemerintahan Jokowi. Oke, siapa saja mereka? Nama yang paling disebut sebagai titipan Jokowi adalah Bahlil Lahadalia. Namanya juga pernah disebut oleh pakar hukum tata negara Refli Harun sebagai orang titipan Jokowi. Pejabat tersebut yang dititipkan, saya dengar Menteri Investasi Bahlil. Sebenarnya kalau kita bicara popularitas, siapa sih yang tidak mengenal Bahlil? Ia memang adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI periode 2015 sampai 2019. Tapi Bahlil tidak tergolong populer. Di bidang politik, Bahlil pernah jadi anggota Partai Golkar, tapi kemudian berhenti di tahun 2009. Karir politiknya dimulai lagi pada tahun 2019, di mana Bahlil jadi Direktorat Penggalang Pemilih Muda tim kampanye pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, termasuk juga berperan jadi donatur. Setelah itu, Bahlil pun menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Menjabat sebagai Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi Menteri Investasi pertama di tahun 2021. Dan pada Februari 2022, Bahlil tiba-tiba jadi Menteri Sementara Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Arifin Tasrif karena masalah kesehatan yang dirahasiakan. Dari sinilah, Bahlil pun jadi orang kepercayaan Jokowi dan mengemban tugas-tugas penting. Memuluskan jalan-jalan Bahlil, termasuk juga bisa jadi Ketua Umum Golkar yang disebut ada andil Jokowi untuk memuluskan jalannya. Bakal calon atas nama Bahlil Lahadalia dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum. Saat Prabowo memilih maju di Pilpres bersama dengan Gibran, Bahlil juga jadi bagian penting pemenangan, sampai kemudian menjabat kembali sebagai Menteri ESDM. Namun baru 100 hari pemerintahan Prabowo, Bahlil sudah membuat keputusan kontroversial dengan melarang pedagang eceran menjual tabung LPG 3 kg. Imbasnya, terjadi antrean panjang di agen pangkalan LPG di sejumlah wilayah. Keputusan ini dianggap kontroversial karena disebut bukan merupakan perintah dari Presiden Prabowo. Muncullah spekulasi kalau Bahlil ini bergerak sendiri atau ada yang memerintah selain Presiden. Apakah ini ada hubungannya dengan anggapan Bahlil titipan Jokowi? Kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan pangkalan supaya harganya tidak dikontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya. Nama yang juga disebut sebagai titipan Jokowi di pemerintahan Prabowo adalah Listio Sigit Prabowo. Soal kedekatan sudah jadi rahasia umum. Listio sudah mulai dekat dengan Jokowi, bahkan saat Jokowi masih jadi wali kota Solo. Saat itu Listio jadi Kapolres Solo. Setelah Jokowi terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta dan jadi Presiden RI, nama Listio dinilai tetap ada di dekat lingkaran Jokowi. Jadi ajudan Presiden, Kapolda Banten, Kadif Propam Polri, Kabar Eskrim, sampai jadi Kapolri. Bahkan Listio jadi Kapolri paling awet di era Jokowi. Bisa dibilang juga Listio adalah orang yang sangat patuh terhadap Jokowi. Namanya pun kemudian kembali masuk di era pemerintahan Prabowo. Tapi belakangan, dalam kasus penanganan pagar laut di wilayah Tangerang, Banten, langkah Polri dinilai lambat, padahal kasusnya sudah terang benderang. Kabar Eskrim terkesan mengulur-ngulur waktu dan mencari celah untuk membebaskan Aguan dari segala kontroversinya.
Nah, kalau Pratikno, orang ini jadi sosok penting nih dalam pemerintahan Joko Widodo. Pratikno mulai terlihat dalam Pilpres sebagai tim ahli dan tim sinkronisasi program pasangan Jokowi JK. Setelah jadi menteri, ia bahkan satu dari segelintir menteri yang tak tersentuh selama 1 dekade pemerintahan Presiden Jokowi. Selama 10 tahun, Jokowi mempercayakan posisi Menteri Sekretaris Negara ke Pratikno. Bisa dibilang juga, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada ini terlibat berbagai manuver politik Jokowi. Salah satu juga yang berperan melobi Hakim Konstitusi untuk memuluskan jalan politik Gibran. Makanya, setelah Jokowi lengser pun, Pratikno tetap dapat kepercayaan dari Presiden Prabowo. Bedanya, Prabowo menempatkan Pratikno di luar istana kepresidenan. Dia dipercaya sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dimasukkannya Pratikno dalam kabinet Prabowo disebut untuk membantu Gibran menjalankan fungsinya. Nama lain yang juga kembali masuk di kabinet Prabowo adalah ST Burhanuddin. Presiden Prabowo mengumumkan Burhanuddin lanjut menjadi Jaksa Agung. Tercatat, ST Burhanuddin jadi Jaksa Agung RI sejak periode kedua Jokowi pada tahun 2019. Soal karir, ia sudah bekerja di lingkungan kejaksaan sejak tahun 1989, dimulai dari staf Kejaksaan Tinggi Negeri Jambi. Pernah juga jadi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung RI. Penunjukan Burhanuddin di era Jokowi sempat jadi sorotan karena kedekatannya dengan PDIP, karena merupakan adik dari tokoh PDIP Tubagus Hasanuddin. Refli Harun juga menyebut nama Erick Thohir sebagai orang yang sengaja dititipkan Jokowi pada Prabowo Gibran, agar Jokowi masih tetap punya kuasa. Soal kedekatan, Erick Thohir memang adalah sosok yang dekat dengan Jokowi. Sebelum berkecimpung di pemerintahan, mantan Presiden Inter Milan ini adalah orang yang berjasa mengantarkan Jokowi sebagai pemimpin pada periode kedua, di mana pada Pilpres 2019, Erick Thohir adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Kemudian di dalam kabinet, anggota kehormatan Banser ini berhasil menyelesaikan berbagai penugasan yang diberikan Presiden Jokowi. Jadi, bisa dibilang, Erick Thohir orang yang bisa diandalkan Jokowi agar tetap punya pengaruh di pemerintahan Prabowo Gibran. Nama yang juga belakangan ini santer adalah Budi Aris Setiadi. Alasannya karena pada sekitar akhir Januari, Menteri Koperasi Budi Ari bersilaturahmi ke rumah Jokowi di Solo, yang mana kunjungan ini berlangsung secara tertutup. Kunjungan Menteri Koperasi ke rumah Presiden ke-7 Indonesia ini pun memunculkan spekulasi masih adanya ikatan hubungan antara Budi Ari dengan Jokowi yang notabene mantan bosnya. Bahkan ada yang menafsirkan pertemuan ini sebagai simbol loyalitas Budi Ari kepada Jokowi ketimbang kepada presiden yang sekarang berkuasa. Tapi memang hubungan keduanya dekat karena Budi Ari juga merupakan Ketua Umum Relawan Projo yang kemudian diangkat jadi Menkominfo. Hanya saja selama menjabat Budi Ari kerap melakukan kontroversi. Salah satunya disebut punya andil dalam kasus-kasus judi online yang melibatkan orang kementerian. Sama halnya dengan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia disebut melawan perintah Prabowo untuk mencabut pagar laut bermasalah. Trenggono menyayangkan pembongkaran pagar laut oleh TNI Angkatan Laut tanpa koordinasi dengan kementeriannya. Padahal, sebelumnya sudah ada instruksi dari Prabowo soal pembongkaran ini. Kedekatan Trenggono dengan Jokowi disebut karena Trenggono sudah 2 kali membantu Jokowi di Pilpres. Salah satunya jadi bendahara umum tim kampanye Jokowi Ma'ruf. Jika menteri-menteri titipan Jokowi ini banyak yang bermasalah, lalu mengapa mereka masih anteng duduk di kursinya? Sebenarnya ada banyak alasan. Pertama, karena keterlibatan Jokowi dalam transisi. Kedua, karena mempertahankan kebijakan yang mana menteri lama dianggap memahami visi. Prabowo menginginkan transisi kepemimpinan berlangsung mulus tanpa adanya gangguan signifikan terhadap berbagai program yang telah berjalan sebelumnya. Tapi banyak pihak yang menilai bahwa keputusan Prabowo untuk tetap melibatkan orang-orang lama
dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan pemerintahan, sekaligus mengamankan dukungan dari kelompok-kelompok yang sebelumnya berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi. Hal ini tentunya menuai kritik karena kabinet baru yang dibentuk Prabowo telah berada dalam bayang-bayang Jokowi. Alih-alih menghadirkan perubahan signifikan, kabinet Prabowo justru mencerminkan kesinambungan kekuasaan yang erat dengan pemerintahan sebelumnya. Sebagian pihak juga mempertanyakan sejauh mana kebijakan Prabowo nantinya bisa benar-benar mencerminkan visi dan programnya sendiri, atau justru menjadi perpanjangan dari pemerintahan sebelumnya. Tapi perombakan kabinet mencuat setelah 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam keterangannya, Prabowo disebut tidak segan-segan menyingkirkan anak buahnya yang tidak bekerja untuk rakyat. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad juga menyebut kalau pidato Presiden Subianto yang berbau sinyal reshuffle kabinet merupakan peringatan bagi para menteri. Artinya, semua misteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing. Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Nah, di momen 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, nampaknya sudah terlihat ya, mana-mana menteri yang masih belum seiring, sejalan dengan visi misi Prabowo, dan mana yang sudah menunjukkan loyalitasnya. Melalui sistem evaluasi berbasis kinerja, Prabowo bisa melakukan langkah-langkah strategis untuk menentukan nasib mereka. Apakah masih terus bisa bekerja sama di kabinetnya, atau terpaksa harus didaur ulang untuk digantikan dengan yang lainnya. Dan jika Prabowo benar-benar melakukan reshuffle menteri, maka pengaruh Jokowi hampir dipastikan akan berkurang.